Kembali lagi di 30 hari bercerita, mengenal cendekiawan muslim, inspirasi dunia. Assalamualaikum adik-adik yang soleh-solehah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang ilmuwan yang kedua. Nah, siapa di sini yang suka memfoto? Saat kalian memfoto orang atau objek tertentu dengan menggunakan kamera, apakah kalian sadar jika kamera tersebut penemu pertamanya adalah ilmuwan muslim? Ya, dialah Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham atau dikenal dengan Ibnu Haytham, atau ada juga orang yang menyebutnya Ibnu Haytham. Beliau seorang tokoh muslim istimewa yang lahir di Basrah atau Irak pada tahun 1605 Masehi. Oleh orang barat, dia dikenal dengan nama Al-Hazen. Banyak orang mengira jika teknologi kamera itu ditemukan oleh ahli sains barat seperti Robert Bacon dan Joseph Kepler, yang akhirnya menciptakan mikroskop serta teleskop. Adik-adik, teknologi kamera itu penting loh, karena manusia bisa merekam dan mengabadikan berbagai bentuk gambar, mulai dari sel tubuh manusia hingga ruang angkasa. Sangat luar biasa ilmuwan muslim ini, sudah menguasai bidang itu sebelum para ilmuwan barat dapat melakukannya. Adik-adik, Ibnu Haytham adalah seorang yang rajin dan pekerja keras, hingga akhirnya beliau menguasai banyak bidang ilmu. Di antaranya ilmu fisika, matematika, astronomi, kedokteran, dan kimia, sampai dengan filsafat dan puisi. Nah, kepandaian apa yang paling disukai Ibnu Haytham? Tentu bidang optik dan fisika. Namanya mulai masyhur di Mesir pada pemerintahan Khalifah Al-Hakim, dan beliau wafat sekitar tahun 1039 Masehi. Lalu, bagaimana cara Ibnu Haytham menemukan prinsip dasar kamera optik ini? Penemuan ini berawal dari beliau bersama muridnya yang bernama Kamaluddin berhasil meneliti dan merekam fenomena kamera obscura saat mempelajari gerhana matahari. Ia mencoba membuat lubang kecil pada dinding yang bisa memungkinkan citra matahari semi nyata diproyeksikan melalui permukaan datar. Nah, ilmu optik yang berupa kamera obscura ini adalah yang mendasari cara kerja kamera yang digunakan pada saat ini. Pada saat itu, teori kamera obscura ini kemudian mengilhami penemuan film yang kemudian disambung-sambung hingga bisa dibuat seperti cerita dan disajikan pada penonton. Ibnu Haytham adalah orang yang istimewa. Beliau sangat rajin menuliskan temuannya dalam sebuah kitab. Tercatat sekitar 70 kitab telah dihasilkannya. Kitab yang paling hebat adalah Al-Manazir, buku tentang optik, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Latin dengan judul Opticae Thesaurus. Kitab atau buku ini sangat penting, karena selain mengoreksi keyakinan salah sejak zaman Aristoteles mengenai proses melihat, yakni jatuhnya cahaya ke mata bukan karena sorot mata, kitab ini juga menjelaskan cara membuat teropong dan kamera sederhana. Akhirnya, temuan Ibnu Haytham ini disempurnakan oleh Joseph Nicephore Niépce pada tahun 1827 Masehi di Prancis yang menciptakan kamera permanen dan terus-menerus disempurnakan hingga menjadi kamera yang canggih seperti sekarang ini. Atas jasa beliau, akhirnya Ibnu Haytham dinobatkan sebagai bapak optik modern. Bukan hanya itu, ia juga bisa menetapkan arah kiblat di lain daerah, dan kemampuan ini sangat membantu menentukan arah sholat. Buku-bukunya antara lain Al-Jami' fi Usul Al-Hisab berisi mengenai teori-teori ilmu matematika, kitab At-Tahlil wa At-Tarkib yakni mengenal ilmu geometri, makalah fi Istikhraj Simat Al-Qiblah yang mengupas mengenai arah kiblat dan lain sebagainya. Seluruh sumbangan pemikiran dari Ibnu Haytham ini sangat berguna bagi ilmu pengetahuan manusia. Untuk itu, belajarlah dengan tekun dan rajin ya adik-adik, agar bisa lebih meneladani beliau hingga akhirnya bisa menjadi muslimin yang hebat, insya Allah. Itulah cerita cendekiawan hari ini. Besok siapa lagi ya? Stay tune.